Dalam dunia ekspor-impor, proses pengurusan barang bisa jadi rumit dan memakan waktu. Tapi tenang, pemerintah punya solusi lewat yang namanya fasilitas kepabeanan. Nah, penasaran kan? Yuk langsung kita bahas. Jadi, fasilitas kepabeanan adalah kemudahan atau keringanan yang diberikan oleh pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kepada pelaku usaha dalam kegiatan ekspor, impor, atau proses produksi barang. Nah, tujuannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, mempercepat arus barang, dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Apa sih contoh fasilitas kepabeanan? Yang pertama, pembebasan atau penangguhan bea masuk atau pajak impor. Yang kedua, kemudahan dalam proses administrasi atau kepabeanan. Yang ketiga, sistem layanan informasi atau jalur hijau di pelabuhan. Apa sih manfaat ke fasilitas kepabeanan? Yang pertama yaitu menekan biaya produksi, karena mengurangi beban biaya akibat pembebasan atau penangguhan bea masuk dan pajak, sehingga menurunkan harga pokok produksi. Yang kedua, meningkatkan daya saing, karena produk lokal menjadi lebih kompetitif di pasar internasional karena biaya yang lebih efisien. Tiga, mendukung ekspor dan investasi, karena memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk melakukan ekspor dan menarik investor asing ke Indonesia. Yang keempat, memperlancar arus barang, karena proses perizinan dan pemeriksaan barang menjadi lebih cepat, sehingga distributor logistik menjadi lebih efisien. Yang kelima, mendukung industri dalam negeri, mendorong pertumbuhan sektor industri dengan kemudahan memperoleh bahan baku dan alat produksi luar negeri. Salah satu tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) itu adalah ngasih fasilitas buat dunia industri dan perdagangan. Supaya apa? Supaya ekonomi kita makin tumbuh dan pastinya usaha makin cuan. Jadi fasilitas kepabeanan ini dibagi jadi dua. Yang pertama, fasilitas prosedural. Ini tuh yang bikin proses impor atau ekspor jadi cepat, mudah, dan gak ribet. Mulai dari perizinan, pelayanan, sampai sistemnya tuh udah otomatis dan terintegrasi. Jadi gak perlu banyak drama untuk administratifnya. Yang kedua, ada fasilitas fiskal. Nah, kalau ini udah mulai ngomongin duit. Ada pembebasan, pengembalian, penangguhan, pokoknya semua yang bikin kamu bisa hemat bayar bea masuk. Terus ada juga loh 5 jenis fasilitas bea masuk. Yang pertama itu tidak dipungut. Ini kalau barangnya nggak perlu bayar bea masuk sama sekali, karena dibawa keluar dari daerah pabean. Kedua, pembebasan, alias bea masuknya ditiadakan sesuai undang-undang kepabean. Ketiga, ada keringanan, pembayaran bea masuknya dikurangin, lumayan kan? Keempat, itu ada pengembalian, udah bayar tapi bisa minta balik, mungkin karena barangnya dari luar pabean. Dan kelima, atau yang terakhir, yaitu ada penangguhan, jadi boleh bayar nanti kalau memang udah wajib bayar. Tapi tunggu dulu, masih ada lagi. Indonesia tuh punya yang namanya kawasan berfasilitas. Apa aja sih? Nah, jadi ada gudang berikat, tempat lelang berikat, toko bebas bea, dan kawasan-kawasan khusus lain yang dapat insentif. Semuanya tergabung dalam konsep tempat penimbunan berikat alias TPB. Di tempat ini tuh barang bisa disimpan, diproses, bahkan direekspor tanpa langsung kena bea masuk. Nah, ada juga yang keren banget, kawasan bebas dan KEK, yaitu kawasan ekonomi khusus. Dua kawasan ini punya perlakuan pajak dan bea masuk yang spesial banget karena berada di wilayah tertentu dengan tujuan menarik investasi. Dan satu lagi yang paling sering dibahas adalah KITE. Bukan mainan, tapi kemudahan impor tujuan ekspor. Cocok buat kamu yang impor bahan baku terus hasilnya diekspor. KITE ini tuh ada dua versi, yaitu yang pertama ada KITE pembebasan dan KITE pengembalian. Bahkan ada juga loh KITE IKM buat industri kecil menengah. Jadi semua skala usaha bisa kebagian manfaatnya. Untuk menggunakan atau mendapatkan fasilitas pabean, perusahaan itu wajib mendaftarkan atau membuat permohonan ke Bea Cukai melalui portal JESE yang mempunyai syarat meliputi yang pertama adalah legalitas perusahaan, yang kedua ketaatan pajak dari perusahaan, yang ketiga adalah kelayakan operasional dari perusahaan, dan yang terakhir adalah sistem pencatatan barang itu harus akurat. Kita ambil kasus untuk pemanfaatan fasilitas pabean.
yaitu KITE pembebasan. Nah, kita ambil kasus dari PT Maju Jaya. PT Maju Jaya ini bergerak di bidang tekstil. Produk yang dihasilkan oleh PT Maju Jaya ini adalah baju olahraga yang akan diekspor ke Amerika dan Eropa. Permasalahannya, PT Maju Jaya harus mengimpor barang baku dari Cina. Nah, pada saat mereka mengimpor barang baku, mereka harus membayar PPN masuk dan bea masuk. Langkah yang dilakukan oleh PT Maju Jaya itu mengajukan ke Bea Cukai untuk mendapatkan fasilitas KIT pembebasan. Yang pertama, mereka mengajukan melalui CASA. Nah, setelah mereka berhasil mengajukan, mereka harus melampirkan syarat-syarat yang sudah dijelaskan tadi, yaitu pertama ada legalitas perusahaan, yang kedua ada ketaatan pajak, yang ketiga itu operasional mereka harus layak, dan yang terakhir itu mereka harus mempunyai sistem pencatatan yang akurat. Setelah itu perusahaan PT Maju Jaya akan diaudit dan diobservasi oleh Bea Cukai. Jika mereka memenuhi persyaratan, mereka akan mendapatkan KIT pembebasan. Nah, manfaat dari KIT pembebasan ini, mereka akan mendapat pembebasan biaya masuk dan PPN masuk. Nah, dari PPN masuk dan biaya masuk yang sudah dapat pembebasan, mereka dapat memperkecil biaya produksi dan mereka bisa menjual produk-produk yang akan diekspor ke Amerika dan ke Eropa dengan harga yang lebih bersaing. Fasilitas pabean itu adalah bentuk dukungan dari pemerintah untuk memajukan perekonomian negara. Dengan menggunakan seluruh fasilitas pabean secara optimal, pelaku usaha dapat meningkatkan produktivitas dan kontribusinya terhadap perekonomian negara. Cukup sekian dari penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.